Di sini saya ingin menceritakan kepada yang hadir dalam Masjidul Huda ini untuk diketahui tentang daripada istimewa Rasulullah SAW, tentang bagaimana mahabbah yang benar pada Rasulullah SAW. Di antara istimewa Rasulullah SAW, Al-Imam Asyarwani menyusun daripada syarah hasiah Asyarwani ala Nakbatul Mu'taz. Beliau mengatakan istimewa daripada orang-orang yang melaksanakan pembacaan maulud, yaitu yang dibacakan dalam kitab-kitab Syikhul Quran. Beliau mengatakan ada 3 malam yang sangat mulia, yaitu Lailatul Qadarus Syarif wa Lailatul Qadar wa Lailatul Jum'ah. Di antara 3 hari, di antara 3 di dalam hitungan hari itu, hari-hari itu, yaitu yang pertama disebut di dalam kitab Hawas, kitab syarah atau catatan pinggir untuk kitab Tuhfatul Mu'taz yang disusun oleh Imam Asyarwani. Imam Asyarwani itu bernama Imam Abdul Hamid As-Sajistani Asyarwani Al-Uqi. Di dalam riwayatnya, di dalam manaqibnya tidak diceritakan kapan meninggal dan kapan dilahirkan Asyarwani. Beliau mengatakan bahwa hari daripada mengkhabarkan berita kelahiran daripada Rasulullah SAW itu adalah hari yang sangat dimuliakan. Lailatul Qadar adalah hari yang dimuliakan. Lailatul Jum'ah adalah hari yang dimuliakan. Namun diriwayatkan saya mengambil dari salah satu kitab, saya meriwayatkan tentang kitab lanjutan daripada Ibnu Hajar Al-Qasqalani, bahwa Ibnu Hajar menerangkan tentang 3 daripada yang disebutkan di dalam kitab Hawas Asyarwani. Beliau mengatakan bahwa Lailatul Qadarus Syarif itu terbagi 3, melewati daripada hari daripada malam Lailatul Qadar. Dibagi 3. Dibagi 3 di antaranya itu Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Al-Asqalani mengatakan bahwa Lailatul Qadar adalah malam di mana diturunkannya malaikat. Betul? Malam di mana diturunkannya malaikat dan bertepatan pada bulan Ramadan. Akan tetapi malam daripada Maulud Rasulullah SAW adalah malam di mana dilahirkannya baginda Rasulullah SAW. Jelas lebih mulia Rasulullah daripada malam diturunkannya malaikat. Malam daripada malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang dianugerahkan diturunkannya rahmat hanya untuk umatnya Nabi Muhammad, bukan untuk umat-umat yang lain. Tetapi malam kelahiran dari Maulud Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah malam di mana lahirnya seorang yang memberikan rahmat untuk seluruh umat di seluruh alam semesta, baik alam langit maupun alam dunia.
Itu mulia mana? Pasti mulia Rasulullah SAW. Dan malam Lailatul Qadar adalah malam yang ketiga. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang dianugerahkannya oleh Allah untuk Rasulullah SAW. Tetapi malam kelahiran Rasulullah SAW adalah malam seseorang yang memberikan malam Lailatul Qadar. Berarti malam Lailatul Qadar yang dikatakan oleh sebagian ulama itu adalah pahalanya 1000 daripada 1000 bulan, ibadahnya dihitung dengan 1000 bulan, tanpa cinta kepada Rasulullah SAW ditolak dan tidak dikabulkan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad, jika seseorang mengatakan cinta kepada Allah, maka katakan kepada mereka, cinta wajib kepadamu, lalu aku akan mencintai orang-orang itu. Coba bayangkan saudara, tanpa ada kelahiran Rasulullah SAW, Islam tidak ada. Tanpa ada kelahiran Rasulullah, keutamaan perang Uhud, keutamaan tentang perang Badar tidak ada. Tanpa ada kelahiran Rasulullah tidak ada Ramadan. Tanpa ada kelahiran Rasulullah tidak ada bulan Muharram. Tanpa ada kelahiran Rasulullah tidak ada bulan Isra Mi'raj. Tanpa ada kelahiran Rasulullah tidak ada orang mengenal namanya Kafatul Makkah, Baitul Makkah wal Madinah. Jadi itu kecintaan kita sudah kita penuhi dengan membaca salawat dan pujian-pujian kepada Rasulullah SAW. Sampai-sampai di kitab Qasidatul Burda, Al-Imam Muhammad Al-Busiri mengatakan, Muhammadun syukruhu fardun ala al-umami. Wajib atas sekalian umat bersyukur dan berterima kasih atas kehadiran Rasulullah SAW. Itu daripada salah satu di antara utama Rasulullah. Tanpa ada Rasulullah tidak ada namanya Nabi dan tanpa adanya Rasulullah tidak ada namanya kita bisa berduduk bersama dengan mengucapkan kalimat shalawat memuji Rasulullah. Dan tidak ada iman dan tidak ada Islam di dunia. Semuanya anak. Karena kunci daripada segalanya itu adalah daripada kehadiran Rasulullah SAW. Oleh sebab itu yang telah kita putuskan roh dan hati kita pada baginda Rasulullah SAW. Kunci keselamatan dari dunia sampai akhirat adalah cinta kepada Rasulullah, mahabbatan habib, cinta kepada kasih Allah. Bagaimana cara mencintai Rasulullah SAW? Jangankan kita, seluruh Nabi dan Rasul sebelum diciptakan masih berupa roh dan jasad. Diriwayatkan oleh Abu Ja'far Muhammad bin Ali radhiyallahu anhu, pernah ditanya oleh seseorang, Abu Ja'far, wahai Abu Ja'far, bagaimana Rasulullah bisa menjadi nabi padahal dia adalah nabi penutup di akhir zaman? Wahai Abu Ja'far dan banyak sahabat lain yang bertanya, wahai Nabi, wahai Suhail, wahai Maisyarah. Itu sahabat-sahabat Nabi semua. Ada beberapa riwayat itu diambil dari kitab Mawahibul Ladunya bil Mina Al-Muhammadiyah karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu dikatakan bahwa semua dalam setiap sahabat itu mengatakan dengan kata yang sama. Apa yang diucapkan pada saat Rasulullah
pada saat Rasulullah diciptakan sebuah nur, Rasulullah sudah berada sebelum para nabi ada. Dan Rasulullah selalu mengucapkan pada waktu diciptakannya para nabi, sebelum bisa berbicara, baik itu Nabi Adam sampai nabi-nabi yang lain, Allah memerintahkan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, lingkarilah seluruh cahaya yang ada pada mereka. Lalu lingkarilah seluruh cahaya itu kepada 10 anbiya. Kepada 10 anbiya yang diciptakan. Lalu mereka bisa berucap, ya Allah, siapakah dia? Siapakah dia? Allah langsung menjawab, dia adalah nabi dan dia adalah utusan. Maka bersaksi kau kepada. Maka mereka menjawab, aku bersaksi ya. Di mana itu dalilnya? Dalilnya ada di surat Al-Imran ayat 81. Pengambilan sumpahnya Nabi. Pengambilan daripada sumpahnya Nabi. Itu ada di Asbabun Nuzul ayat Al-Quran, surat Al-Imran ayat 81. Nanti saya beberapa. Surat Al-Imran ayat 81. Ya. Asbabun Nuzul ayat jelas, tafsirnya pun jelas. Dan diriwayatkan di dalam kitab bahwa Ibnu Dunia bil Mina al-Muhammadiyah, karunia Allah itu berbentuk dengan adanya karunianya Muhammad SAW. Dan dikatakan oleh Imam At-Tabiyuddin bahwa Rasulullah itu adalah nabinya para nabi. Berarti kalau dia adalah nabinya para nabi, jelas dia itu adalah nabi sebelum adanya nabi di akhirat dan nabi penutup daripada zaman. Betul? Amin Allahumma amin. Allahumma. Itulah keutamaan daripada Rasulullah. Siapapun orang, bagaimanapun bentuk keburukan, tanpa ada kecintaan dan meninggalkan Rasulullah, terputus dan tolak daripada seluruh amal ibadah. Karena Nabi itu pada saat diciptakan, mereka diangkat sumpah oleh Allah, diangkat sumpah untuk bersaksi dan bersyahadat kepada Rasulullah SAW. Di situ. Kemudian untuk mengikatkan daripada roh dan hati kita pada Rasulullah yang pernah terputus sampai yang kiamat. Urbutu bihabibikum, urbutu bihabibikum Muhammadin, urbutu bihabibikum Muhammadin rabbatal la yaqab. Ikatkanlah hati dan roh kalian dengan ikatan yang tidak pernah terputus sampai yaumil kiamat kepada Rasulullah SAW. Dan saya pernah mendengar, ini pernah diriwayatkan langsung oleh Hasim, salah satu Hasim al-Hashimi itu meninggal hampir 50 dan beliau tidak memiliki anak di Madinah. Dan sejaman dengan Syekh Alwi bin Abbas al-Maliki, ayah daripada Sayyid Muhammad al-Maliki. Beliau pernah mengatakan bahwa itu kalimat pernah diucapkan pada waktu peletakan roh daripada janin yang selama diproses oleh alam rahim. Karena proses kelahiran itu ada dua, yang diambil daripada tafsir surat Ar-Rahman. Khalaqal insana min shalsalin kal-fakhar. Khalaqal insana min shalsalin kal-fakhar, diciptakannya manusia itu melalui daripada proses pembakaran yang daripada api yang lebih besar. Mengandunglah daripada yang kandung iblis, yaitu hati daripada jasad yang pada alam rahim seorang ibu. Dan kelahiran yang kedua adalah proses yang dilahirkan oleh Rasulullah, yaitu roh dan kalbu. Begitu juga para. Oleh karena itu tidak ada yang bisa mengejar siapa Rasulullah. Hanya yang mengenal, yang menciptakan daripada Rasulullah, yang itulah yang bisa mengetahui siapa sebenarnya.
Sallallahu alaihi wasallam. Pada pertengahan roh maka dilahirkanlah untuk menyempurnakan jasad manusia di dalam alam rahim, dan proses kelahiran yang kedua adalah kelahiran yang dilahirkan oleh Nabi, yaitu roh dan qalbu, yaitu cahaya keimanan. Akan tetapi sampai di mana proses kita dalam mencintai Rasulullah SAW? Apakah cukup hanya dengan Isra Mi'raj? Apakah cukup dengan hanya membaca maulud? Apakah cukup hanya mendengarkan fatwa atau tausiah daripada para ulama, para asy'ari atau para habaib lainnya? Ya kan? Apakah cukup itu? Belum cukup. Karena kebanyakan setelah mendengarkan daripada tausiah, oh itu cerita sana, kebanyakan pulang udah lupa. Sampai-sampai Imam Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sumtud Durar mengatakan, an-na'imu yuqad wal ghafilu yudzakkar wa man lam yajid bihi tadhkira wa tanbiha fa huwa mayyit. Innama yantafi'ul ma'idatu man aqbala 'alaiha biqalbi. Apa kata Imam Al-Habsyi yang membuat Sumtud Durar Maulud Al-Habsyi, yang terkenal disebut Maulud Al-Habsyi? Sebenarnya Sumtud Durar, ungkayan mutiara. Itu dikatakan an-na'imu yuqad, orang yang tertidur, misalnya tidur terlalu lama, bangunkan. Siapa tahu orang ini dalam keadaan sakit atau lupa, tidak lupa lalai dalam melaksanakan sholat. Kalau kita kenal baik, kita ingatkan. Kalau di masjid, kita bangunkan. Atau paling tidak kalau kita tidak bangunkan, siapa tahu dia meninggal. Maka an-na'imu yuqad, bangunkanlah orang yang tertidur. Wal ghafilu yudzakkar, dan orang yang suka melupakan atau melalaikan perjalanan untuk menuju jalan yang diridhai Allah, maka kita wajib mengingatkan. Fayudzakkar. Walam yajid tadzkira wal tanbiha fa huwa mayyit. Dan kalau siapa yang tidak mau diingatkan, tidak mau menerima apa yang kita nasihat, maka diibaratkan pohon pisang bercabang banyak. Kalau mau diluruskan susah, kecuali dipotong baru lurus. Berarti jadi mayit, mati. Berarti orang itu sudah mati. Oh, bilang jangan sampai dia akan termasuk daripada kelompok kematian orang-orang munafik. Orang-orang kelompok munafik ini bisa digolongkan bersama orang-orang Yahudi dan Israel. Dan dia akan memberikan ancaman, Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu wa lahum adzabun adzim. Itu untuk hatinya. Karena dia melalaikan dengan nasihat-nasihat yang baik untuk membangkitkan daripada semangat daripada qalbu, supaya jangan terpengaruh dengan daripada tanduk-tanduk syaitan yang ada pada tubuhnya. Apa tanduk syaitan? Yaitu adalah syahwat, wadah daripada nafsu, munculnya nafsu. Maka oleh Rasulullah disempurnakan, diberikan cahaya dan roh agar dia bisa berbicara dan agar dia bisa mengontrol apa yang ada pada syahwatnya. Karena syahwat ini banyak tempatnya, ujub, bangga diri, sombong, angkuh, belum langkah-langkahnya kita. Kadang-kadang kita melangkah ke tempat yang tidak diridhoi Allah. Mata kita kadang melihat apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum daripada yang kita sebut hati. Masuk ke dalam pikiran, di hati baik, tapi pikiran kita, alam pikiran kita, alam hati sama alam pikiran kita, yang bisa memeriksa hati manusia, malaikat pun tidak bisa memeriksa hati manusia kecuali Allah dan Nabi. Tapi manusia bisa melihat apa yang dipikirkan oleh manusia. Banyak itu. Ada psikologi Islam sekolahnya itu untuk membaca psikologi kejiwaan orang, alam pikiran.
Ada juga psikologi kedokteran. Ya. Tapi saya lebih suka mengikuti psikologi Islam karena lebih ketat dan lebih rinci cara memeriksa alam pikiran manusia. Tapi kalau untuk hati urusan Allah dan Nabi Muhammad, malaikat pun tidak berani untuk mencatat. Kalau kita niat buruk, malaikat itu tidak akan mencatat sebelum orang itu berbuat. Ya kan? Tapi kalau dia niat buruk lalu dia berbuat, maka malaikat akan mencatat keburukan tersebut. Tapi kalau malaikat yang alam, malaikat Rabbul alaihissalam, sebelum kita berbuat, cukup kita berniat baik untuk melangkahkan, ya Allah, aku dari rumah ini pengen ke masjid, walaupun tidak terlaksana apa yang diniatkan tadi, dapat catatan baik yang diperintahkan oleh Allah. Malaikat memberi catatan baik karena ada jaminan dari Rasul. Jadi niat sudah dapat catatan amal baik, berbuat plus dua catatan baiknya. Betul kan? Kalau ulama terdahulu, para sahabat dan tabi'in, yang mau keluar rumah niatnya 1000. Niat aku mau niat untuk ziarah ke kubur orang tua, ibu kandungku, ayah kandungku, aku niat untuk mencari nafkah anak istriku, aku ingin niat untuk masuk ke masjid untuk sholat berjamaah sampai 1000. Ya. Dan yang terlaksana kadang cuma 4, tapi pahala yang 1000 tetap. Pahala yang 4 dapat lagi. Nah itu yang disebut innama a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Faman hijratuhu ila Allah wa rasulah fa hijratuhu ma hajara ilaihi. Faman hijratuhu yusibuhu ila dunya aw imra'atin yunkahuha fa hijratuhu ma hajara ilaihi. Tapi kalau yang pertama, barang siapa yang menghijrahkan niat tadi untuk Allah dan Rasulnya, maka dia akan hijratuhu ila Allah wa rasulah, dia akan sampai kepada Allah dan Nabi. Ya, tapi apabila dia niat tadi lalu dia laksanakan untuk kesenangan duniawi, hanya untuk merasakan kehidupan menikahi wanita-wanita, kawin sama wanita-wanita, silahkan nikah, apa-apa, asal jangan lebih 4. Kalau lebih dari 4 itu namanya dayus itu germo, hukumnya jadi germo. Ya. Kalau nikah silahkan 4, tapi sudah siapkah Anda bertanggung jawab? Karena Allah wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dia pemimpin diambil dari seorang laki-laki, bukan perempuan. Dan setiap pemimpin itu, mulai pemimpin yang tertinggi sampai pemimpin yang terkecil, baik pun yang di dunia, ya, khusus dunia, yang tertinggi pemimpinannya, sampai yang terkecil kepemimpinannya. Ibaratnya orang gila, dia memimpin dirinya walaupun dia tidak normal. Bagaimana cara pemimpinannya orang gila? Dia mencari makan kebutuhan hidupnya sekalipun di tong sampah. Gitu. Tapi tidak ada catatan amal buruk kalau dia gila pada saat dilahirkan. Tapi kalau gila pada saat dia balik, misalnya umur 20 tahun, gak perlu gila. Pada 20 tahun itu setelah balik itu dosa-dosanya. Pada waktu dia 20 tahun gila, dia hitung dosa-dosa. Itu dalam tafsir fikih. Ala wakilukum ra'i wakilukum mas'ulun an ra'iyati. Dan setiap kepemimpinan itu akan dipertanggungjawabkan di yaumil qiyamah. Kalau kepemimpinannya dia hanya ingin mencari kebanggaan diri, hanya untuk mencari gemerlapnya dunia, hanya untuk mencari melihat perempuan wah cantik, kawin aja, banyak itu. Karena banyak juga yang datang ke saya laki-laki, nggak perlu saya sebut laki-laki, banyak laki-lakinya. Kamu kan udah punya istri, kawin lagi, sanggup gak kamu bertanggung jawab? Saya aja nggak berani kawin sampai sekarang. Betul, saya aja belum kawin sampai sekarang. Bahkan
menikahkan dan menjodohkan orang yang belum kawin. Termasuk diantaranya banyak anggota-anggota kepolisian, saya yang menjodohkan, yang punya istri saya yang menikahkan. Tapi habibnya bukan kawin. Mungkin Allah belum memberi petunjuk. Nah, tapi saya yakin la yuraddul qadara illa bidu'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir, ya. Tidak ada cara apapun dan bagaimanapun kita bisa merubah takdir kecuali dengan doa. Doa minta doa. Maka seluruh takdir itu bisa ditolak. Kita ingin umur panjang, insya Allah kita minta doa, ya Allah hidupkan saya 150 tahun ke depan, insya Allah kita hidup. Ya Allah saya ingin kaya, insya Allah kita kaya. Doa itu tadi dengan cara kita jangan pernah meninggalkan sholat dengan cara yang sabar dan ikhlas. Karena Allah itu innallaha ma'as-sabirin. Alladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Gitu kan? Di antaranya insya Allah karena waktu-waktu yang mepet ya, saya sendiri datang ke sini ini sudah hampir asar tadi. 10 menit mendekati asar. Dan alhamdulillah guru kita, guru Fadlan, alhamdulillah sudah hadir di sini. Sebetulnya saya tadi kepingin itu bila sama guru Tajudin Nur, saya pengennya ini dulu datang nanti selesai beliau, saya ingin yang kedua yang bilang itu. Saya khawatirnya karena hujan lebat, guru Fadlannya belum bisa hadir. Dan alhamdulillah juga masih bisa hadir di sini. Berarti Allah rahmat. Jadi hujan tadi itu adalah rahmat untuk semua. Alhamdulillah. Dan ini waktunya dibagi dua. Selanjutnya ini untuk yang melanjutkan tausiah, mungkin beliau adalah guru Fadlan dari Martapura yang dimuliakan, sami'na wa ata'na wa ata'na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.